Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan salat malam sebagai salat terbaik setelah salat 5 waktu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra yang baru kita bacakan tadi. Allah menganjurkan kepada nabinya, wa minal laili, dan di sebagian malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai sesuatu tambahan ibadah buatmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu ke derajat yang tinggi, yang terpuji. Ayat ini terletak setelah ayat yang menjelaskan tentang salat yang 5 waktu. Sebelumnya Allah berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikanlah salat dari sejak tergelincirnya matahari ke arah barat, yaitu zuhur, ila ghasaqil lail, sampai masuknya malam yang gelap, yaitu sampai isya, wa qur'anal fajr, dan salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu benar-benar disaksikan. Setelahnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Ini secara urutan ayat menunjukkan setelah sholat fardu yang 5 waktu, sholat terbaik adalah sholat malam. Oleh karena itu, kajian kita kali ini dalam rangka untuk menggapai kiat-kiat agar tetap semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, kita beri judul dengan penuntut ilmu dan sholat malam. Berikutnya salawat beri salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang terbaik yang pernah mengerjakan salat malam. Oleh karena itu, poin penting yang ingin kami sampaikan di sini. Terus terang, jujur kami katakan, ada rasa malu ketika kami menyampaikan pembahasan seperti ini, penuntut ilmu dan salat malam. Kami bukanlah yang terbaik. Kami mengaku lemah. Namun karena ini adalah tuntutan dari pembelajaran kita, kitab panduan kita, Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilm, rambu-rambu dalam perjalanan menuntut ilmu, sampailah kita ke judul ini. Maka kami sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi cambuk buat kita semua. Mudah-mudahan dengan pembahasan seperti ini menambah semangat kita untuk melakukan sholat malam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sampaikan apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah dalam kitab panduan ini. Beliau memanggil atau menyeru kepada kita para penuntut ilmu. Akhi talibal ilm, wahai saudaraku penuntut ilmu, innal mutasaffih li tarajumi salafina as-salih, orang-orang yang membaca kisah hidup atau perjalanan hidup dari para pendahulu kita yang saleh, para ulama, la ya'jabu wa yudhishu mimma yaqra'u an ibadatihim wa muhafazatihim 'ala an-nawafil, maka pasti akan tercengang dan takjub, terkesima
bagaimana para ulama itu menjaga ibadah mereka, menjaga sesuatu yang sunnah sifatnya, nawafil. Nahika 'anil faraid, apalagi yang fardu-fardu, tentu mereka lebih menjaganya. Fa ahaduhum yaqumu awwal al-lail wa akhar yaqumu akhirah. Sebagian mereka menghidupkan malamnya dengan sholat di awal malam, sebagian yang lain di akhirnya. Wa thalith yaqumu wasatah, ada lagi yang menghidupkan malam dengan sholat malam di pertengahan malam. Wa rabi' yajma'u baina atrafih, dan ada juga sebagian ulama yang lain yang sholat malamnya di awal malam dan di akhir malam. Kullun ala qadri juhdihi wa taqatihi, masing-masing sesuai dengan kemampuan dan keadaannya. Wa kana hadzal hirsu wa ghayruhu ba'da 'aunillah mu'inan lahum ala fi'lil khairat. Semangat mereka dalam melaksanakan sholat malam atau menghidupkan malam dengan sholat itu membantu mereka untuk mengerjakan ibadah-ibadah, amalan-amalan soleh yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa tarkil munkarat, dan memudahkan mereka untuk meninggalkan kemungkaran. Orang kalau rajin sholat malam, insya Allah dia akan dijaga oleh Allah dari perbuatan keji dan munkar. Wal muwadhabah 'ala ta'at, dan dia akan dibantu oleh Allah untuk senantiasa mengerjakan ketaatan demi ketaatan. Usababan fi ziyadatil barakat fil awqat, dan itu menghidupkan malam dengan sholat merupakan salah satu sebab diberkahinya waktu-waktu kita. Kemudian Syekh melanjutkan, wa ba'da hadha ya akhi i'lamu Allah, dan setelah ini ketahuilah wahai penuntut ilmu, wahai saudaraku penuntut ilmu, anna talibal ilmi yatamayyazu 'anil akharin, bahwasanya penuntut ilmu itu harus memiliki tamayyuz, keistimewaan, sesuatu yang membedakan dia dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Bima habahu Allah Ta'ala wa akramahu min al-intisabi ila hadhihi al-ta'ifah al-mubarakah, karena orang-orang yang menuntut ilmu mereka sudah disandarkan penamaan mereka dengan ulama, dengan ahli ilmu. Kita yang sekarang sedang menempuh perjalanan di dalam menuntut ilmu, mencari dan mengais ilmu, memang sangat jauh dibandingkan dengan para ulama yang telah mencapai status ahli ilmu. Kita masih thalib, masih pembelajar. Tetapi ketika sudah dinisbatkan, disandarkan dengan ilmu syar'i, itu adalah sebuah wadhifah, sebuah kedudukan yang agung yang harus kita jaga. Jadi dengan kita menisbatkan diri kepada ilmu agama ini, ilmu syar'i, itu sebenarnya sudah menjadikan kita untuk semangat di dalam menjaga nama baik itu. Katanya penuntut ilmu, tapi kok jarang sholat malam. Katanya ikut kajian di mana-mana, sudah tahu teorinya bahwasanya sholat malam adalah sholat terbaik setelah sholat yang fardu 5 waktu. Tapi mana buktinya, mana praktik? Jauh kita dari teori. Maka oleh karenanya walida, kata beliau, fa'alaihi an yahrisa jahidan, maka wajib bagi seorang penuntut ilmu, masing-masing kita, untuk semangat jahidan, bermujahadah, bersungguh-sungguh, an yara'a hadhihi al-makramatil mubarakah, untuk menjaga kedudukan yang berbarokah ini, yaitu sebagai penuntut ilmu. Karena dekat dengan ulama, dekat dengan orang alim, dekat dengan orang-orang yang dicintai dan menjadi kekasih Allah. Kan di antara ciri-ciri orang soleh itu menghidupkan malamnya dengan sholat malam. Kita jauh dari mereka, tapi kita mencintai perbuatan mereka, dan kita berusaha untuk mempraktekkan, walaupun berat. Jangankan menghidupkan tengah malam atau di sepertiga malam terakhir, qiyamul lail, tahajud, untuk bangun sholat subuh saja kita kadang masih berat. Ini yang wajib, yang merupakan kewajiban kita.
wa Qur'anal fajr. Belum lagi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagai tambahan, yang wajib saja kita masih berat. Apalagi ya sunnah-sunnahnya. Maka inilah tolok ukur atau standarnya. Kalau orang sudah semangat yang sunnah, tentu yang wajibnya dia lebih semangat lagi. Orang sudah bisa menghandle dan sudah merupakan suatu hal yang mudah baginya untuk bangun tengah malam seperti malam terakhir, di mana orang-orang masih terlelap dalam tidur dan mimpinya. Berarti untuk sholat yang fardunya dia lebih semangat lagi, dia lebih bisa dan mampu lagi. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, wa an yajtahida hasab istita'atihi fil musara'ati ila fi'lil khairat, dan dia hendaknya bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya dalam rangka bersegera untuk mengerjakan kebaikan. Dan tadi sudah kita katakan, kebaikan yang paling baik, yang paling bagus dalam masalah sholat setelah fardu 5 waktu, setelah sholat sehari semalam 5 kali, itu adalah sholat malam. Dan itu merupakan ciri-ciri orang saleh. Ada tanawwu'i abwabiha. Bersemangat untuk apa? Untuk mengerjakan kebaikan dengan berbagai macam pintu-pintu kebaikan, dengan berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan. Wa fil muqabil, dan sebaliknya, an yajtahida fi tarki ma yakhrumu muru'atahu fadlan 'anil munkarat. Sebaliknya, dia berusaha semangat untuk menjaga dirinya jangan sampai jatuh ke dalam hal-hal yang menurunkan kewibawaannya sebagai penuntut ilmu. Hal-hal yang sia-sia dijauhkan, apalagi yang mungkar dan haram. Salah satu hal-hal yang selayaknya ditinggalkan atau dijauhi oleh seorang penuntut ilmu adalah tidak bangun di malam hari untuk sholat. Wa'audan ala bad'in yuqal, beliau mengatakan kita kembali kepada masalah yang utama, yaitu pembahasan kita yang pertama tentang bagaimana seharusnya keadaan seorang penuntut ilmu dengan sholat malam. Innahu la budda min tamayyuz talibil ilmi bil khuluq wal fadl was sant. Seorang penuntut ilmu itu harus terbedakan dari akhlaknya, dari keutamaannya, dari sikapnya, dan dari diamnya. Bahkan dari diamnya saja menunjukkan kalau dia adalah seorang penuntut ilmu. Diamnya beda dengan diamnya orang lain yang memang gak mampu untuk bicara. Dia mampu untuk berbicara, tapi dia sengaja diam. Diam yang bijak, begitu. Diamnya orang yang berilmu itu pasti akan terbedakan dengan diamnya orang yang awam. Wal hirsu ala anwa'il ibadah, dan semangat di dalam memperbanyak, memvariasikan macam-macam ibadah. Jadi enggak hanya satu macam ibadah saja, tapi kita berusaha untuk memvariasikan. Kullu dzalika ibtigha'a mardhatillah ta'ala awalan, semua itu dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala yang pertama tujuannya. Tsumma liyuzakki ma ataahu Allah min al-'ilmi wad-din. Kemudian dalam rangka untuk mensucikan, menzakatkan ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada orang yang berilmu. Jadi kita sebagai penuntut ilmu sudah tahu teorinya, bahwasanya sholat malam adalah ciri-ciri orang soleh. Sholat malam itu sholat terbaik setelah sholat yang 5 waktu. Nah, ini ilmu. Mana zakatnya? Zakatnya adalah mempraktekkan ilmu tersebut. Sambil mengajarkan orang lain, kita berusaha dan dituntut untuk melakukannya. Kita dituntut untuk lebih semangat lagi daripada orang awam. Ini yang kami sangat sayangkan. Kebanyakan para penuntut ilmu dulu ketika masih belum hijrah, ya ini cerita-cerita sedikit. Kita banyak mendengarkan curhatan dari orang-orang yang hijrah. Pak Ustaz, dulu waktu saya belum ngaji, belum kenal sunnah, katanya begitu, masih masa jahiliyah dulu, saya kok rajin sholat malam. Tapi setelah ikut pengajian, lah kok malah malas. Ini kan aneh. Maka saya bertanya, memangnya panjenengan ngajinya ngaji apa? Yang ngaji yang sunnah. Loh, ngaji sunnah seharusnya isinya adalah sesuatu yang
sunnah diajarkan, sunnah Nabi, petunjuk Nabi. Di antara petunjuk Nabi, beliau adalah orang yang paling rajin sholat malam. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa sampai begini? Kakimu pecah-pecah, bengkak-bengkak, sampai keluar darah. Sholat malam Rasulullah SAW itu panjang. Kenapa engkau memperberat dirimu ya Rasulullah? Ma'annaka qad ghufira laka min dzalika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah mengampuni, menjamin akan ampunan dosa untukmu ya Rasulullah, baik yang telah lalu maupun dosa-dosa yang belum kau perbuat. Tapi kenapa sebegitunya engkau beribadah? Apa kata Rasulullah SAW? Afala akunu 'abdan syakura. Tidakkah berhak aku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sudah levelnya beda, makamnya beda. Tapi itulah dai yang sejati. Ketika mengatakan sesuatu, dia menjadi yang terdepan. Dan sekali lagi kami katakan, kami masih jauh dari itu. Namun mudah-mudahan dengan adanya pembahasan seperti ini menjadi motivasi dan inspirasi buat kita semua. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Liyakuna qudwatan salihatan liman ra'ahu aw sami'ahu, supaya seseorang itu, penuntut ilmu itu menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang yang melihatnya dan yang mendengarnya, aw jalasa, atau yang duduk bermajelis dengannya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud pernah berkata, tolong perhatikan ini Bapak Ibu sekalian, yang bagi dihamil Quran, sepatutnya bagi orang-orang yang berusaha menghafalkan Quran. Penuntut ilmu itu identik dengan berusaha untuk menambah hafalan Quran. An yu'rafa bilailihi idzan nasu naimun. Dia dikenal dengan malamnya tatkala manusia pada tidur. Artinya penuntut ilmu itu ya terbedakan dengan manusia kebanyakan di malam harinya, di mana manusia pada tidur dia malah bangun. Untuk apa? Liusolli, untuk sholat, qiraatul Quran, membaca Quran, berdoa, berzikir, bertafakkur, bertadabbur. Pokoknya dihidupkan malamnya dengan sesuatu yang bernilai ibadah. Wa binahari idzan nasu muftirun. Dan selayaknya seorang penuntut ilmu itu dikenal di siang harinya, di mana manusia banyak yang berbuka. Artinya dia memperbanyak puasanya. Wa biwara'ihi idzan nasu yukhlitun. Dan dengan sikap wara'nya, di mana manusia itu kebanyakan yang mencampur antara sesuatu yang halal dan yang haram. Kebanyakan orang kan begitu umumnya, udah nggak mikir lagi apakah halal atau haram. Nah, seorang penuntut ilmu dia harus lebih selektif dalam masalah hartanya. Dia harus mengedepankan sikap wara'. Halal tidak? Jangan-jangan ini haram. Tanyakan kepada ahlinya. Itu sikap seorang penuntut ilmu. Dengan sikap wara'nya, dikenal dengan kewara'annya. Wa bitawadhulihi idzan nasu yakhtalun. Dan dikenal dengan sikap rendah hatinya, di mana di saat manusia kebanyakannya adalah memiliki sikap sombong atau angkuh. Penuntut ilmu itu ya tawadhu, rendah hati. Dan ini sudah lewat pembahasannya. Wa bi husnihi idzan nasu yafrahun. Dan seorang penuntut ilmu itu dikenal dengan kesedihannya tatkala manusia sedang riang gembira. Wa bi bukai idzan nasu yadhakun. Dan seorang penuntut ilmu itu dikenal dengan tangisannya tatkala manusia pada tertawa. Artinya lebih banyak menangisi dosa-dosa dan kesalahan serta kekurang maksimalannya. Kadang-kadang kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kenapa saya seperti ini? Kok tidak lebih baik dari hari sebelumnya? Wa bi samtihi idzan nasu yakhudun. Dan dengan diamnya, tadi seperti yang kita singgung, seorang penuntut ilmu dikenal dengan diamnya saat manusia itu berbicara, yakhudun. Ini perkataan Ibnu Mas'ud sangat mendalam maknanya. Wa hakadha
falyakun talibul ilmi qudwatan fi hudurihi wa qudwatan fi ghiyabihi. Begitulah kata beliau Syekh, seorang penuntut ilmu itu dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, ketika datangnya, ketika tidak hadirnya, menjadi terbedakan, teristimewakan. Ketika dia tidak ada, orang merasa kehilangan, karena dia adalah orang yang dibutuhkan. Orang kangen dengan pembicaraannya ketika dia banyak diamnya. Wa ba'da hada, setelah ini kata beliau, azkuru laka ya talibal ilm, aku akan menyampaikan kepada Anda wahai penuntut ilmu, ba'd khasa'is salatil lail, di antara keutamaan salat malam. Beliau panjang menyebutkan sampai belasan, kita ringkas, kita pilih yang paling utama. Yang pertama, annaha afdhalus sholati ba'da maktubah, seperti yang sudah kita sampaikan di awal. Di antara keutamaan salat malam adalah salat malam itu salat terbaik setelah salat fardu. Nabi SAW bersabda, afdhalus sholati ba'da maktubah as-salatu fi jawfil lail. Sebaik-baik salat setelah salat yang fardu 5 waktu adalah salat di malam hari, yaitu salat setelah isya sampai sebelum subuh. Itulah waktu salat malam. Kemudian yang kedua, keutamaan salat malam, annaha syarafun lil mu'minin. Salat malam itu adalah syaraf, kemuliaannya seorang mukmin. Orang mukmin itu dimuliakan karena salat malamnya. Kata Nabi SAW, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Nabi dengan nas, dengan tegas, dengan jelas mengatakannya. Kemuliaan seorang mukmin adalah salat malamnya. Dia menghidupkan malamnya dengan salat. Kemudian sabda Nabi SAW yang lain, perintah Nabi, alaikum biqiyamil lail. Bagi kalian, atas kalian, hendaknya kalian, ini anjuran, hendaknya kalian menghidupkan malam dengan salat. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Alasannya kata Nabi, kenapa? Karena salat malam itu adalah ciri khas jalannya orang-orang soleh sebelum kalian. Nabi ketika menyampaikan ini berarti sebelum kalian adalah umat-umat sebelum umat Islam. Sudah merupakan kebiasaan orang soleh dari dahulu sampai sekarang, bahkan nanti sampai kiamat. Ciri-ciri orang soleh yang paling jelas dan paling kelihatan adalah salat malamnya. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, kenapa orang yang rajin salat malam itu wajahnya itu bersinar, wajahnya bercahaya? Kata Al-Hasan Al-Basri, karena mereka bangun di malam hari di gelap gulita untuk menghadap Zat yang maha sempurna nurnya, cahayanya. Maka al-jazaa min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal. Karena mereka telah menghidupkan malam, bermuajah, bertemu, bermunajat dengan Allah, Zat yang maha sempurna, cahayanya. Maka di siang hari pun akhirnya mereka diberi cahaya tersebut. Jadi yang pertama dalam hadis disebutkan kenapa kita dianjurkan untuk sholat malam. Nabi memerintahkannya karena itulah jalannya orang-orang soleh sebelum kita. Wa qurbatun ilallah ta'ala. Yang kedua, yang berikutnya, alasannya karena sholat malam itu adalah usaha pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarrub yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat malamnya seorang hamba setelah dia melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kemudian wamanhatun 'anil itsm. Salat malam itu di antara manfaatnya adalah pencegah dari dosa. Kenapa? Karena orang kalau salat malam, saya seorang yang menghidupkan malam dengan sholat, masa sih di siang hari kemudian saya malah berdosa? Jadi ada rem, ada usaha untuk menghentikan diri ini berbuat dosa dan maksiat.
Karena teringat di malam hari saya sholat. Masa sih logikanya di siang hari saya buat maksiat? Mana bekas sholat malam saya? Apa manfaatnya saya memperbanyak sholat malam kalau di siang hari ternyata saya malah bergelimang dengan dosa dan kesalahan? Ini sama seperti konsep orang yang memperbanyak istighfar dalam rangka untuk mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Salah satu usaha atau tips supaya orang tercegah dari maksiat, perbanyak basahi zikir lisan kita itu dengan istighfar. Makanya saat antrian, saat kita menunggu, itu kan saat-saat yang membosankan. Walaupun kita sambil scrolling, ya, baik up maupun down HP kita, lisan jangan pernah berhenti untuk berzikir. Astagfirullah. Nah, kalau lisannya astagfirullah, kira-kira mau buka hal-hal yang enggak pantas, yang enggak cocok. Astagfirullah, enggak scroll, dilihat terus, dipentengi terus. Kalau astagfirullah di lisan, melihat hal seperti itu, langsung astagfirullah, bahkan hai, lalu gitu, delete. Gara-gara apa? Lisan yang beristighfar. Maka begitu pula dengan konsep sholat malam tadi. Kenapa? Kata Nabi, "Waman hatun 'anil itsm." Pencegah seorang mukmin dari berbuat dosa. Kemudian wa takfirul lisayyi'at. Dapat tambahan manfaat lagi. Penghapus dosa. Kafarat. Sebagai penebus dosa dan kesalahan kita. Perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah terbaik adalah sholat malam. Wa matradatul lidda'i 'anil jasad. Ini yang menarik. Salat malam itu di antara manfaatnya adalah mencegah penyakit jasmani. Dan ini sudah terbukti. Orang-orang yang sudah berumur lanjut, sudah sepuh, tapi kok masih sehat. Ketika kita telusuri, kita tanya, kita diskusi, berdialog dengan mereka-mereka, orang-orang mulia itu, di antara resepnya adalah sholat malam, bangun di sepertiga malam terakhir. Dan biasanya orang kalau sudah sepuh itu memang jam tidurnya memang sudah berkurang. Tidur cuma 3 jam. Jam biologisnya. Jadi jam 2, jam 3 itu sudah bangun. Sudah menjadi apa ya? Otomatis begitu. Maka diisi dengan sholat malam, zikir, doa. Maka pantas kalau mereka mendapatkan bagian dari hadis Nabi SAW, matradatun lidda'i 'anil jasad. Ini janji Nabi. Hadisnya sahih. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi serta Imam Al-Hakim dari Bilal dari Nabi SAW dan disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan salat malam yang lain yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita adalah anna salatal lail min awail wasaya Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah. Salat malam adalah di antara wasiat pertama Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau di awal-awal hijrah untuk penduduk Madinah. Jadi ketika itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, sahabat Nabi yang berasal dari Yahudi, masuk Islam, membenarkan dan beriman kepada Rasulullah SAW, dan dia sekaligus tokoh orang Yahudi di Madinah. Abdullah bin Salam bercerita, pada saat Nabi SAW, kami terjemahkan, pada saat Nabi SAW datang ke Madinah, injazalan nasu ini, maka manusia pun berkerumun mendatangi sosok Nabi SAW. Waqila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Rasulullah. Rasulullah sudah sampai. Karena Rasulullah itu ditunggu-tunggu. Jadi ketika benar-benar datang, maka Rasulullah SAW pun dikerubungi. Faji'tu fil nas li'anzura ilaihi. Maka aku pun, kata Abdullah bin Salam, mendatangi kerumunan orang-orang itu supaya aku bisa melihat Nabi SAW. Falamma istathbattu wajah Rasulullah SAW. Ketika aku benar-benar melihat dengan seksama wajah Rasulullah SAW, araftu, aku pun tahu, anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab, bahwasanya wajah orang ini bukan wajah pendusta.
Padahal belum ngomong. Rasulullah SAW pada saat itu baru dikerumuni oleh orang. Dan Abdullah bin Salam termasuk yang ingin melihat langsung wajah Rasulullah SAW. Seperti apa sih orang ketika diperhatikan dengan seksama. Abdullah bin Salam sebagai sosok atau termasuk tokoh orang Yahudi zaman dahulu sebelum dia masuk Islam. Dia banyak baca Taurat, tahu bagaimana ciri-ciri Nabi akhir zaman. Maka ketika dilihat wajahnya, bukan wajah penipu. Kita kan bisa, kadang-kadang di antara kita itu bisa menilai secara firasat saja. Ini orang ketok-ketok gitu ya. Ini penipu, pembohong gitu. Kelihatan dari wajahnya. Wajah-wajah pendusta, wajah-wajah orang yang kan banyak kejadian. Ada, ini mohon maaf, bukan bermaksud untuk merendahkan, tetapi sudah banyak kejadian. Ada saudara-saudara kita yang mu'allaf, ngaku masuk Islam, datang ke masjid-masjid, biasanya yang disasar itu masjid-masjid besar yang punya banyak pemasukan infaknya. Dia sampaikan keinginannya untuk tetap Islam, terus dia sampaikan keluhan-keluhannya karena keluarga dan lain sebagainya, maka dia butuh bantuan, butuh biaya, butuh modal. Ternyata itu salah satu modus operandi orang cari uang di masa sulit sekarang. Sudah banyak yang masjid yang kena atau yang menjadi korban. Oleh karena itu kami menghimbau kepada kita semua untuk lebih waspada. Ya. Wa kana awwal syai'in takallama bihi an qala, di antara perkataan Nabi SAW yang pertama sekali beliau sampaikan adalah ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarluaskanlah salam, perdamaian, assalamualaikum, assalamualaikum, kesejahteraan atas kalian. Wa at'imut ta'am, lihat bahasa Nabi pun indah. Afshus salam, sebarluaskan salam, wa at'imut ta'am, dan anjurkanlah untuk memberi makan. Rajin-rajinlah memberi makan orang, termasuk berbuka puasa, termasuk orang-orang yang kelaparan. Wa shallu wan nasu niyam, dan salatlah di saat manusia pada tidur, maksudnya salat malam. Tadkhulul jannata bisalam. Masyaallah. Indah sekali. Ini bahasa atau yang disampaikan oleh Nabi di awal-awal dakwah. Maka ini strategi dakwah. Ketika kita menyampaikan pertama sekali dakwah ke masyarakat, ini harus dikemas dengan sebaik-baiknya. Seperti kata pepatah, pandangan pertama itu menentukan. Kalau orang sudah senang di awal pandangan yang pertama, maka insya Allah seterusnya akan baik. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi ini wasiat Nabi yang pertama untuk penduduk Madinah tentang anjuran beliau untuk sholat malam. InsyaAllah akan kita sampaikan setelah mendengarkan adzan isya dikumandangkan tentang kiat-kiat bagaimana caranya supaya kita rajin atau termotivasi untuk sholat malam. Fadhal muadzin untuk memandangkan adzan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Di antara kiat agar kita semangat di dalam melakukan sholat malam, beliau menyusun ada 7 kiat. Mari kita bersama menyimak 7 kiat supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam dengan sholat. Yang pertama, ad-du'a. Ini susunan yang bagus. Ketika mengutamakan sesuatu yang memang paling utama, doa. Kita harus berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk sholat malam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam berzikir, mengingatmu, dan dalam mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, dan dalam rangka untuk membaguskan ibadah. Termasuk kebagusan ibadah kita dalam masalah sholat. Setelah kita menunaikan yang wajib-wajib, maka kita berusaha untuk sholat malam. Doa yang pertama.
Yang kedua, al-muhafadzatu 'ala al-fara'id. Berusaha untuk menjaga yang wajib-wajib. Nah, ini bagus, berarti skala prioritas. Berarti sebelum kita mau ditolong oleh Allah supaya bisa melaksanakan yang sunnah-sunnah, harus menunjukkan kepada Allah kalau kita serius di dalam melaksanakan kewajiban. Berarti harus lebih menseriusi sholat yang 5 waktu. Insya Allah akan dibantu oleh Allah untuk sholat malamnya. Yang ketiga, tajannubus sahar, menghindari begadang yang tidak perlu. Ketika tidak ada kebutuhan, maka jangan sekali-kali begadang, kecuali kalau terpaksa, kalau memang dibutuhkan. Karena dengan begadang, nggak mengerjakan apa-apa di malam atau tengah malam, justru digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, gak ada manfaatnya, maka akan terasa berat. Bahkan nanti untuk melaksanakan yang lebih wajib, yaitu sholat subuhnya. Kalau orang begadang sampai jam 3 malam, itu sudah kantuk berat. Syukur kalau begadangnya untuk sholat malam, gak bisa tidur, ya sudah, gunakan untuk sholat malam. Lah kalau begitu namanya bukan tahajud, gak apa-apa, yang penting dia mulai. Banyak orang, saya pengen tahajud. Tahajud itu dari kata-kata al-hujud. Tahajjadu berarti sholat yang dilakukan oleh seorang setelah tidur. Maka disunnahkan sebelum tahajud sholat istiftah namanya, sholat pembuka, sholat malam apabila dilakukan setelah tidur. Tapi kalau yang nggak tidur, seperti orang sholat tarawih Ramadan, sholat malam setelah sholat isya, biasanya kan sholat malamnya di awal, kan belum tidur, maka tidak perlu sholat istiftah. Karena sebelumnya sudah sholat isya, kemudian sholat sunnah ba'diyah isya, itu sudah pembukaan untuk sholat malam tarawih yang kita sebut di Ramadan. Maka kapan adanya sholat istiftah? Kita tidak menafikan adanya sholat istiftah, ada, tapi kapan? Ketika sholat tarawihnya, ketika sholat malamnya dilakukan di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir setelah bangun dari tidur malam. Disunnahkan untuk sholat 2 rakaat sebagai pembuka, sebagai pemanasan, dan itu pun dilaksanakan masing-masing, bukan berjamaah. Sekedar untuk terbiasa, ya seperti kalau mesin itu, kalau kita mau berjalan, manasin dulu dong, ya, nggak perlu lama, manasin ada yang sampai setengah jam manasin mesin, boros bensin. Itu yang ketiga, jauhi atau hindari begadang. Yang keempat, al-hirsu al-qailulah, bantu supaya bisa mudah sholat malam dengan tidur siang. Dan itu dalam rangka untuk membedakan kita dengan syaitan. Setan itu dari kalangan jin, itu nggak pernah tidur, nggak pernah istirahat dalam menggoda kita. Karena kalau setan istirahat, lalu kita tenang, Pak. Kita nggak tenang ini karena apa? Digoda terus, dibisiki terus sama setan, karena setan nggak pernah istirahat siang. Maka dalam rangka untuk membedakan diri kita dengan setan, Nabi memerintahkan kita untuk qailulah. Qailulah itu apa? Tidur siang. Tidur siang nggak harus berjam-jam. Kadang-kadang orang salah paham, tidur siang, wah bagus, habis zuhur langsung sampai asar. Bahkan ada yang kebablasan asarnya mendekat maghrib di jamak suri. Asarnya mendekati maghrib. Oh, masih dalam waktu asar katanya. Berdalih dan beralibi. Jadi khairullah itu bahkan cukup 10 menit. Yang penting kualitasnya, gitu ya. Orang tidur cuma sebentar seperti tidur ayam katanya, tapi masya Allah yang sebentar itu sudah cukup. Seperti yang kami lakukan tadi, habis melakukan kunjungan ke Cilacap, pulang ke Banyumas sore, siap-siap untuk ke Bayangkara, sampai sekarang tidurnya cuma di mobil atau dalam perjalanan, dan cuma ya seperti tadi tidur ayam. Alhamdulillah sampai sekarang masih kuat, gitu ya. Alhamdulillah cukup. Yang penting ada qailulah, tidur siang, supaya kuat melek di malam hari dalam rangka sholat malam. Yang kelima, yang tidak kalah pentingnya, supaya terbantu di dalam memudahkan kita untuk sholat malam adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Di antara yang memberatkan kita
untuk sholat malam itu karena kita keabotan maksiat. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seseorang, "A'jazana qiyamul lail." Sungguh sholat malam itu memberatkan kita. Kita tidak sanggup dengan sholat malam. Kenapa ya? Kata Al-Hasan Al-Basri, dan beliau terkenal kata-kata mutiaranya. Apa kata beliau? Qayyadatkum khatayakum. Kalian terborgol dengan maksiat-maksiat kalian. Yang memberatkan kalian untuk melakukan sholat malam itu karena dosa-dosa kalian. Maka supaya mudah sholat malam, banyak bertobat. Kita misalnya karena terlanjur melakukan kesalahan atau kemaksiatan, ya bertobat dalam rangka supaya malamnya nanti dimudahkan untuk sholat malam. Keenam, karena terbatasnya waktu kita ringkas, mujahadatun nafsi 'alal qiyam wa 'adam taswif. Tidak menunda-nunda kebaikan. Artinya nanti sajalah kalau sudah pensiun sholat malamnya, nanti sajalah kalau sudah selesai tugas atau bisnis atau apa begitu. Jangan menunda-nunda, tapi lakukan sekarang, nanti malam. Harus mujahadah, usaha yang sungguh-sungguh. Dan terakhir, yang ketujuh, kata beliau, mencari sebab-sebab yang real dalam rangka memudahkan kita untuk melakukan sholat malam, seperti membuat alarm munabbih, ya, yang membangunkan kita, atau minta tolong sama anggota keluarga kita, atau minta tolong sama muadzin pertama sholat subuh. Di sebagian tempat, alhamdulillah di kota kita, Purwokerto, ada masjid-masjid yang mengumandangkan adzan pertama sholat subuh. Nah, muadzinnya itu Pak, kita minta tolong, Mas, Pak, tolong ketika Anda mau adzan subuh yang pertama, telepon saya. HP-nya jangan di silent, Pak. Ya. Ingin usaha yang ketujuh ini, minta bantuan orang lain atau tetangga untuk membangunkan sholat malam, boleh, nggak masalah. Tak tolong sama tetangga, tolong ya, karena kita tahu tetangga kita orang soleh. Mas, saya juga dibangunin. HP atau bel rumah saya, nggak apa-apa, saya nggak marah, saya malah seneng kok. Tapi ketika dibangunin marah, ya. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya nangis terus malam, rewel. Ya, kita harus saling ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Maka dari yang ketujuh ini, kita butuh komunitas, butuh lingkungan yang soleh. Mencari orang-orang yang rajin sholat malam supaya kita pun tertular. Angel, jelas angelnya pol Pak, ya, maka harus gaspol Pak. Mujahadahnya harus serius dan harus benar-benar dicoba. Insya Allah ala bisa karena biasa. Insya Allah. Itu tanda udah mau komat, ya. Siap. Baik. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, 7 kiat dalam rangka supaya kita dimudahkan oleh Allah untuk sholat malam. Yang pertama Pak, doa. Yang kedua, menyempurnakan atau menjaga kewajiban-kewajiban. Yang ketiga, apa? Menghindari begadang. Terus yang keempat, tidur siang. Yang kelima, meninggalkan maksiat. Yang keenam, jangan menunda-nunda kebaikan, ya. Terus yang terakhir, yang ketujuh, mencari sebab-sebab yang real, ya, seperti alarm, minta tolong sama tangga dan yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan jadi pencerahan buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah.